hari ini kita akan melakukan praktikum atau mengidentifikasi asam basa garam menggunakan indikator buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Guru Hebat. Nah, setelah kalian mengamati video tadi, ya, beberapa orang yang menikmati rasa asamnya buah dan rasa pahitnya obat, ya, asam pahit kehidupan itu pasti akan selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, apakah asam pahit itu selalu kita rasakan dengan lidah? Ya, pastilah tidak harus kita selalu rasakan dengan lidah. Nah, untuk kita mengamati yang namanya asam pahit itu, ya, kita akan membahas dalam asam basa dan garam. Nah, untuk membahas asam basa garam, indikator yang kita gunakan tidak selalu mesti dengan lidah. Karena apa? Karena semua asam basa garam itu tidak atau ada beberapa yang berbahaya jika kita rasakan dengan lidah. Maka dari itu kita menggunakan bahan-bahan atau indikator untuk mengidentifikasi asam basa dan garam. Nah, untuk itu hari ini kita akan melakukan praktikum atau mengidentifikasi asam basa garam menggunakan indikator buatan. Alat bahannya apa saja? Yuk kita lihat alat bahannya dan apa aja yang akan kita lakukan pada kegiatan hari ini. Oke, alat yang akan kita gunakan yang pertama ada air mineral, garam meja, kapur yang kita ambil airnya, kemudian ada citric acid atau pengasam makanan, ada deterjen, kemudian ada jeruk, dan terakhir ada cuka. Ya, terakhir adalah cuka. Nah, itu adalah bahan yang kita gunakan pada pertemuan pada hari ini. Untuk alat yang akan kita gunakan, cup atau gelas plastik sebagai wadah, kemudian indikator universal, kertas lakmus biru, dan kertas lakmus merah. Untuk percobaan asam basa dan garam yang akan kita lakukan yang pertama atau langkah kerjanya yang pertama, kita siapkan alat bahan seperti ini. Kemudian untuk bagian yang kedua atau langkah kedua, kita celupkan satu kertas lakmus untuk satu larutan. Yang kita celupkan yang pertama adalah kertas lakmus merah. Kita celupkan ke air mineral dan kita amati perubahannya. Oke, untuk kertas lakmus merah di sini tidak ada terjadi perubahan warna. Yang kedua, kita celupkan kertas lakmus biru ke air mineral juga. Dan kita amati perubahan warnanya, dan di sini kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Yang ketiga yang kita celupkan adalah indikator universal. Nah, di sini kita celupkan indikator universalnya. Untuk cara membaca indikator universalnya, kita gunakan wadahnya yang di sini tertera berbagai macam warna, dan di sini menunjukkan pH dari 0 untuk sisi ini sampai nomor 7, untuk sisi sebaliknya dari 7 sampai 14. Nah, pH itu adalah tingkat asam atau basa suatu larutan. Kita cocokkan seperti ini. Warna yang paling cocok berarti itu menunjukkan pH-nya. Oke, yang pertama di nomor 7. Oke, untuk nomor 7, oke ya,
kita lihat warnanya, ternyata warnanya sama. Maka pH untuk air mineral tersebut adalah 7. Yang kedua, larutan yang kedua adalah garam. Kita celupkan ke larutan garam. Untuk warna merah, tetap merah. Kita cermati yang kedua. Lakmus biru, tetap berwarna biru. Kemudian kita gunakan indikator universal. Kita cocokkan lagi pada, ternyata belum menemukan kesamaan. Oke. Nah, di sini mulai tampak sama, ya kan? Nah, berarti untuk kertas lakmus biru di sini tampak di nomor 7. Maka untuk untuk indikator universalnya di nomor 7, sehingga untuk larutan garam di situ pH-nya adalah 7. Oke, kita lanjut ke larutan berikutnya, yaitu larutan air kapur. Nah, untuk larutan air kapur kita coba celupkan kertas lakmus merah terlebih dahulu. Nah, di sini kertas lakmus merahnya menunjukkan tanda-tanda dia berubah warna menjadi biru. Kemudian kita lihat kertas lakmus birunya, apakah ada perubahan? Oke, untuk kertas lakmus biru tetap berwarna biru seperti ini. Nah, bagaimana untuk indikator universalnya? Nah, indikator universalnya menjadi seperti ini. Kita cari yang sama. Oke, untuk sisi yang paling dekat, ternyata tidak ada yang sama. Kita balik. 7, 8, 9, 10, 11. Oh, ternyata dia lebih condong ke nomor 11. Ya, lebih condong ke nomor 11. Maka pH dari air kapur ini adalah 11. Oke, kita lanjut ke larutan berikutnya, yaitu adalah citrunsur atau asid sitrit atau pengasam makanan. Kita lihat dari warna merah. Oke, lakmus merah tetap berwarna merah. Untuk lakmus biru, apakah ada perubahan? Wow, langsung berubah warna biru. Untuk indikator universalnya, apakah ada perubahan? Kita simak baik-baik. Oke, ada yang berubah warnanya seperti ini. Oke ya, kita simak di bagian sini. Oke, kita lihat dari nomor 1. Oke, nomor 1. Nomor 0 kurang nomor 1 masih belum. Oh, yang sama dia di nomor 2. Nah, maka pH untuk pengasam makanan atau citric acid tadi itu pH-nya adalah 2. Oke, kita lanjut ke larutan berikutnya. Larutan berikutnya yaitu deterjen. Oke, kita simak untuk deterjen. Kita geser agak lebih dekat. Nah, untuk deterjen kita gunakan kertas lakmus merah. Apakah berubah warnanya untuk kertas lakmus merah? Wah, langsung jadi biru. Oke, kertas lakmus merahnya langsung menjadi biru seperti ini. Oke, langsung jadi biru. Dan kita gunakan kertas lakmus biru. Apakah berubah warnanya? Oke, kertas lakmus birunya tetap biru seperti ini. Kemudian kita gunakan indikator universalnya. Ya, kita gunakan indikator universalnya. Oke, ini untuk larutan deterjen. Oke, kita simak di yang pertama. Oke, di sini tidak ada warna yang sama. Kita balik. Nah, ternyata
warna yang sama ada di nomor 11. Oke ya. Warna yang sama ada di nomor 11, maka untuk deterjen pH-nya adalah 11. Kita lanjut untuk air jeruk. Oke, kita lanjut untuk air jeruk. Nah, untuk air jeruk kita gunakan yang pertama adalah kertas lakmus merah. Oke, lakmus merah. Apakah ada perubahan untuk lakmus merahnya? Untuk lakmus merahnya tetap berwarna merah. Kita lanjut untuk kertas lakmus biru. Oke ya, masih berwarna biru seperti ini, kita celupkan. Oke, untuk air jeruk kertas lakmus birunya berubah menjadi warna merah. Bagaimana dengan pH-nya? Kita menggunakan indikator universal. Kita celupkan keseluruhannya. Oke, seperti ini ya. Oke, kita cocokkan dari yang paling kecil. Oke, dari 0. Oke, di sini tidak ada perubahan, dari warna yang sama. Oke. Oke, dia menunjukkan warna yang sama di nomor 3. Ya, berarti pH untuk air jeruk adalah 3. Kemudian kita lanjut di larutan yang terakhir adalah larutan cuka. Larutan yang terakhir adalah larutan cuka. Oke, kita taruh sini. Nah, untuk larutan cuka, apakah menunjukkan perubahan pada kertas lakmus merahnya? Oke, untuk larutan cuka merah tetap merah seperti ini. Kita ubah yang warna biru. Wow, biru langsung berubah menjadi merah. Dan kita lihat untuk indikator universalnya. Oke, ini untuk larutan indikator universalnya. Kita samakan dengan yang di sini. Mana yang sama? Mana yang sama menurut kalian? Di nomor berapa? 0? Enggak. 2 bukan, 1 bukan. Oke, yang menunjukkan warna yang hampir sama ada di nomor 3. Ya, berarti cuka pH-nya adalah 3. Nah, itu tadi keseluruhan tadi adalah kita mengidentifikasi larutan asam, basa, garam menggunakan indikator buatan, yaitu kertas lakmus merah, lakmus biru, dan indikator universal menggunakan dan terlihat dari pH masing-masing. Oke ya, dari kegiatan yang sudah kalian lihat tadi, nah tugas kalian hari ini adalah mengidentifikasi berbagai macam hal yang sudah kita lakukan tadi, dari kita menggunakan kertas lakmus biru, kertas lakmus merah, dan menggunakan indikator. Ya, nah kalian mengidentifikasi mana yang termasuk asam, mana yang termasuk basa, mana yang termasuk garam berdasarkan ciri-ciri yang kalian amati. Oke, jika ada pertanyaan langsung klik komentar di kolom komentar, dan selamat bertugas, selamat mengerjakan, dan tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Salam cerdas dan kreatif, belajar IPA mudah bersama Guru Hebat. Sampai jumpa, dadah.